Jemaat Tuhan yang berbahagia, selamat malam, selamat beribadah dalam ibadah keluarga pada malam hari ini. Kiranya ibadah ini berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat bagi kita semua. Pelayan firman dalam ibadah ini adalah Ibu Diaken Nyonya Frida T. Pardede Simatupang. Bapak Ibu, marilah kita berdiri untuk menghadap Tuhan dan menyembahnya serta memuliakan namanya karena kasih setianya besar atas kita. Yesus bangkit, nyanyilah, haleluya. Sungguh mulia harinya, haleluya. Yang disalib Golgota, haleluya. Menebus manusia, haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah, Bapa yang kami puji, sembah dan muliakan dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur karena dari hari ke hari, dalam suka dan duka, Engkau selalu setia menjaga dan menolong kami. Engkau mengetahui semua kekurangan dan kelemahan kami, dan mengampuni segala dosa dan kesalahan kami. Kami bersyukur karena diberi kesempatan bersama keluarga kami untuk menghayati persekutuan dengan Tuhan dan sesama melalui nyanyian, doa, dan mengendarkan firman-Mu. Kuduskanlah ibadah kami ini ya Tuhan, serta karuniakanlah Roh Kudus-Mu untuk mengurapi kami semua. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapak Ibu, marilah kita membaca Mazmur yang terambil dari bacaan Mazmur 33 ayat 1 sampai 5 yang akan kita baca secara bergantian. Bersorak-soraklah hai orang-orang benar dalam Tuhan. Sebab memuji-muji itu layak bagi orang-orang jujur. Bersyukurlah kepada Tuhan dengan kecapi. Bermasmurlah baginya dengan gambus 10 tali. Nyanyikanlah baginya nyanyian baru. Petiklah kecapi baik-baik dengan sorak-sorai. Sebab firman Tuhan itu benar. Segala sesuatu dikerjakannya dengan kesetiaan. Ia senang kepada keadilan dan hukum. Bumi penuh dengan kasih setia Tuhan. Bapak Ibu dipersilakan duduk kembali. Yesus sumber damai, Tuhan Maha Kudus, kini kami datang, berilah kasih-Mu, selamatkanlah kami dari kuasa dosa, berilah pada kami jiwa yang tenang. Jemaat yang dikasihi Tuhan,
Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satukan hati kita, mohon bimbingan Roh Kudus. Kita berdoa. Tuhan, pada malam hari ini kami mengucap syukur, kami boleh berkumpul untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Saatnya Tuhan kami akan mendengar firman-Mu. Biarlah firman Tuhan yang disampaikan oleh hamba-Mu ini dapat bekerja sesuai kehendak Tuhan. Kami mohon, siapkanlah hati kami, supaya kami menjadi pendengar yang baik dan dapat menerima firman-Mu serta melakukannya di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat, marilah berdiri untuk mendengar firman Tuhan yang dibacakan dari kitab Roma pasal 5 ayat 6 sampai 11. Roma pasal 5 ayat 6 sampai 11 yang mengatakan, karena waktu kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka pada waktu yang ditentukan oleh Allah. Sebab tidak mudah seorang mau mati untuk orang yang benar. Tetapi mungkin orang yang baik ada orang yang berani mati. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darah-Nya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan oleh Allah oleh kematian-Nya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidup-Nya. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Berbahagialah semua orang yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Terpujilah Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara kasih yang di dalam Tuhan. Tema kita pada malam hari ini diperdamaikan dan diselamatkan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, beberapa hari yang lalu kita baru saja memperingati kematian dan kebangkitan Yesus. Di dalam perlindungan Yesus yang bangkit, kita itu sudah diselamatkan. Lalu bagaimana proses kita sampai diselamatkan? Firman Tuhan malam hari ini mau menceritakan kepada kita proses keselamatan itu seperti apa bentuknya. Dikatakan bahwa kita yang ininya tadinya kita adalah orang-orang yang berdosa, tadinya kita adalah orang-orang yang berseberangan dengan Allah, orang-orang yang selalu melakukan keinginan duniawi, yang selalu melawan firman Tuhan. Jadi gambarannya kita di sini adalah orang-orang yang berdosa. Di ayatnya yang ke-6 dikatakan, karena kita masih lemah, Kristus telah mati untuk kita orang-orang durhaka. Bapak Ibu, kita garis bawahi orang-orang durhaka. Orang-orang durhaka di sini berarti orang-orang yang melawan perintah Tuhan. Orang-orang yang ingkar pada perintah Tuhan. Kalau seorang anak yang melawan perintah orang tuanya, itu pasti disebut anak yang durhaka. Kalau dalam konteks pemerintahan,
ada orang yang melawan peraturan yang sah yang diberikan oleh satu pemerintah, itu disebut adalah orang durhaka. Durhaka terhadap pemerintahnya, durhaka terhadap negaranya. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita saat ini posisinya seperti itu. Walaupun kita ini durhaka, walaupun kita ini orang-orang yang berdosa, tapi Allah masih mau memaafkan kita. Allah masih mau menyelamatkan kita. Bahkan Dia rela memberikan anaknya, Yesus Kristus, mati untuk kita semua orang-orang durhaka ini. Dalam proses yang terjadi lewat kematian dan kebangkitan Yesus, maka inilah yang menjadi berita sukacita itu, bahwa kita yang sudah didamaikan, kita yang tadinya musuh-musuh Allah, kita yang tadinya jauh dari Allah, kita yang tadinya berseberangan dengan Allah, kemudian kita sudah diperdamaikan oleh Allah. Siapa yang memperdamaikan kita? Siapa yang menjembatani kita? Ibaratnya seperti ada jurang di depan kita. Siapa yang menjadi jembatan antara kita dengan Allah? Yaitu Yesus Kristus. Yesus itulah yang memperdamaikan kita dengan Allah. Kita orang-orang yang durhaka, kita orang-orang yang berdosa, didamaikan ketika kita masih seteru. Maksudnya di sini, ketika kita ada konflik, lagi punya masalah, kita sudah didamaikan kembali oleh Yesus Kristus lewat kematiannya. Hal itulah yang mau Rasul Paulus tekankan kepada jemaat di Roma saat itu. Dia menjelaskan bagaimana posisi kita yang dulu adalah musuh-musuh Allah, yang tadinya kita membenci Allah, yang tadinya kita menolak Allah, yang tadinya kita jauh dari Allah. Maka Rasul Paulus mau mengatakan kepada kita lewat Yesus, kita yang seharusnya menerima hukuman yaitu salib, tapi itu tidak ditimpakan kepada kita, melainkan itu ditanggung oleh Yesus Kristus sendiri. Dalam kematian Yesus di kayu salib, tentu ini menjadi satu penggenapan akan janji-janji Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, ketika Yesus di kayu salib, Dia berdoa untuk orang-orang durhaka pada saat itu. Dia berdoa untuk kita semua. Dia mengatakan, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat." Lalu salib itulah yang membuktikan pengorbanan Yesus yang sangat besar untuk kita semua. Dia sudah menebus dosa-dosa kita. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, itu jugalah yang mengingatkan bagi kita semua bahwa inilah yang harus kita beritakan. Inilah yang harus kita sampaikan lewat kehidupan kita sehari-hari. Bahwa kita yang tadinya berdosa, bahwa kita yang tadinya harus mendapat hukuman, tapi karena kasih setia Tuhan, karena kasih anugerah Tuhan, kita diselamatkan oleh kematiannya. Kalau sudah kita diselamatkan oleh Yesus Kristus, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Kalau kita sudah diselamatkan oleh Tuhan, yang harus kita lakukan adalah beritakanlah, ceritakanlah bahwa kita sudah menerima keselamatan itu. Jangan cuman di mulut saja, kata-kata orang bilang ngomong doang gitu ya. Jangan cuman bilang aku sudah diselamatkan,
aku sudah dibantu Yesus, aku sudah ditolong Yesus. Tapi yang Yesus inginkan di sini bahwa harus ada tindakan nyata yang kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Yaitu nyatakanlah kasih Yesus itu. Beritakanlah kasih Yesus itu. Yesus yang sudah bangkit, Yesus yang sudah mati untuk kita. Ceritakanlah itu. Bahwa kita sudah diperdamaikan oleh Yesus. Jadi di sini kita juga diajarkan bagaimana hidup yang benar itu. Bagaimana hidup yang teruji. Bagaimana kita menceritakan kabar baik itu bagi semua orang. Bapak Ibu, dari kasih Kristus itu kita harus hidup di dalam damai sejahtera dengan semua orang. Jadi firman Tuhan pada malam hari ini mengingatkan sekali lagi buat kita mau diajak untuk memberitakan firman Tuhan lewat kesaksian-kesaksian hidup kita sehari-hari. Karena kita sudah dimenangkan, karena kita sudah diselamatkan, maka jangan sia-siakan pengorbanan Yesus itu. Jangan lagi kita menempatkan diri, memposisikan diri sebagai musuh-musuh Allah. Jangan lagi kita jauh dari Allah. Jangan lagi kita melawan perintah Allah. Dikatakan di ayat 10 dan 11, sebab jikalau kita ketika masih seteru diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Dan bukan hanya itu saja, malah bermegah dalam Allah oleh Yesus Kristus Tuhan kita, sebab oleh Dia kita telah menerima pendamaian itu. Jelas dikatakan di sini bahwa saat kita seteru, saat kita ada konflik, kita itu sudah diperdamaikan oleh Allah. Apalagi ketika kita tidak berseteru. Jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, yang harus kita lakukan sini, seharusnya kita bersyukur, seharusnya kita berbahagia, seharusnya kita bergembira. Karena apa? Karena kita sudah diperdamaikan, karena kita sudah diselamatkan oleh Yesus Kristus lewat kematiannya di kayu salib. Maka yang harus kita lakukan adalah sampaikan, teruskan, beritakan dan saksikanlah apa yang kita alami ini di tengah-tengah kehidupan kita. Nyatakanlah bahwa Allah begitu besar mengasihi kita, bahwa Allah begitu besar mengasihi dunia ini. Bahwa Allah telah mengampuni kita, demikian juga kita diharapkan untuk mau bisa mengampuni, untuk mau mengasihi sesama kita. Tentunya bermula dalam keluarga kita. Mulailah saling berdamai, mulailah saling menopang, mulailah saling menghadirkan damai sejahtera dimanapun kita berada. Terutama berdamailah dengan diri sendiri, lalu berdamailah dengan keluarga kita, dan mari kita bawa damai itu di tengah-tengah masyarakat di dalam kehidupan kita. Amin. Mengalir dalam hatiku ceria dan damai kekal.
salib Yesus Tuhanku, ku dapatkan damai penuh, dan itulah dasar teguh anugerah kasih Allah. Damai, damai, kasih yang sungguh ajaib. Betapa besar kasih-Nya, anugerah kasih Allah. Mari kita naikkan doa-doa syafaat kita kepada Tuhan. Kita bersatu di dalam doa. Ya Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, terima kasih ya Allah. Engkau telah menganugerahkan kasih yang luar biasa buat kami semua. Engkau telah memperdamaikan kami ya Tuhan, melalui Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib. Engkau telah menghapus segala dosa dan kesalahan kami ya Tuhan. Engkau telah menyelamatkan kami ya Tuhan dari kehidupan kami yang lama menjadi baru. Ajarlah kami ya Tuhan Yesus untuk selalu melakukan apa yang Engkau kehendaki, untuk selalu melakukan apa yang Tuhan mau untuk kami sampaikan. Jadikanlah kami pembawa damai, jadikanlah kami memberitakan akan kemenangan keiman kami Tuhan bagi semua orang di dalam kehidupan kami hari lepas hari. Bapa yang baik, kami mau berdoa pada malam hari ini Tuhan Yesus, buat jemaat-Mu Tuhan yang ada di muka bumi ini, terutama jemaat Tuhan GPIB Jemaat Cipecang, mulai dari sektor pelayanan 1 sampai sektor pelayanan 6. Tuhan Yesus, biarlah Tuhan Yesus tolong berkati kami masing-masing keluarga. Tuhan tolong sertai dalam setiap pergumulan kami Tuhan, di dalam keluarga kami masing-masing. Apapun yang kami gumulkan Tuhan, kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan memberkati keluarga kami, Tuhan memberkati anak-anak kami, Tuhan juga memberkati iman dan kepercayaan kami hanya kepada-Mu Tuhan. Walaupun situasi kondisi saat ini belum begitu baik Tuhan, tapi kami yakin penyertaan Tuhan selalu ada buat keluarga kami masing-masing. Bapa yang baik, kami juga mau berdoa Tuhan buat jemaat Tuhan yang saat ini sedang lemah tubuh, yang sakit, yang berada di rumah sakit maupun di rumah-rumah. Biarlah Tuhan Yesus anugerahkan bagi mereka semua kesehatan. Limpahkanlah kasih-Mu buat mereka. Berikan yang terbaik buat mereka Tuhan, agar mereka juga merasakan kasih dan anugerah-Mu serta penyertaan-Mu di dalam kehidupan mereka, walaupun saat ini mereka dalam keadaan lemah. Biarlah mereka tetap selalu juga memuji, memuliakan Engkau Tuhan, selalu bersandar kepada-Mu ya Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa buat Ketua Majelis Jemaat kami, Ibu Pendeta Wasti. Berkati beliau Tuhan, berkati untuk setiap pelayanannya, berkati juga keluarga-keluarganya Tuhan. Berikanlah hikmat kebijaksanaan buat Ibu Pendeta Wasti, agar dapat memimpin kami, umat-umat-Mu di GPIB Jemaat Cipecang ini Tuhan, dengan penuh kasih, dengan tuntunan Tuhan yang selalu menyertai kami. Bapa, kami juga mau berdoa buat para presbiter, buat penatua, diaken, BPPJ, komisi-komisi, karyawan kantor sekretariat, dan setiap orang Tuhan yang turut ambil bagian di dalam pelayanan-Mu di rumah-Mu ini Tuhan. Tuhan berkati setiap pelayanan kami Tuhan, berkati keluarga kami. Biarlah Tuhan Yesus, apa yang kami lakukan ini Tuhan, itu menyukakan hati Tuhan.
Tuhan Yesus, kami juga mau berdoa Tuhan buat bangsa dan negara kami. Ya Tuhan, begitu banyak hal-hal yang terjadi yang kami alami di negara kami ini Tuhan, baik itu sakit penyakit, baik itu bencana alam Tuhan di mana-mana. Biarlah Tuhan Yesus dengan hal-hal itu apapun yang terjadi yang kami alami Tuhan, kami selalu berpengharapan kepadamu. Kami selalu serahkan ke dalam tangan-Mu ya Tuhan Yesus. Engkau selalu menyertai kami Tuhan. Biarlah apa yang terjadi Tuhan itu memperkuatkan iman kami, itu semakin mendekatkan diri kami kepadamu saja Bapa. Bapa, kami juga mau berdoa buat pemimpin negara kami dari tingkat pusat Bapak Presiden sampai tingkat jajaran yang paling terendah Tuhan. Berikanlah hikmat kebijaksanaan buat para pemimpin negara kami agar mereka dapat memimpin negara ini dengan takut akan Tuhan, agar mereka dapat menciptakan kedamaian di negara kami ini Tuhan, yang walaupun di dalamnya beragam agama Tuhan, biarlah kami hidup saling mengasihi, saling ada damai Tuhan. Tuhan Yesus, begitu banyak yang ingin kami minta dan kami sampaikan kepadamu ya Bapa. Tapi Bapa, biarlah di atas segalanya Bapa, Engkaulah yang maha mengetahui, Engkaulah yang menghendaki apa yang terjadi buat kami. Biarlah Tuhan Yesus, kami mau serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Inilah doa dan ungkapan syukur kami Bapa, yang kami bawa di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang-orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, marilah kita menyatakan syukur kita dengan memberikan persembahan kepada Allah. Firman Tuhan di Mazmur 96 ayat 8 yang menyatakan, "Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah ke pelatarannya." Tuhan memberkati saudara dan persembahan saudara. Andaikan Yesus kau bukan milikku dan tak kau berikan darahmu bagiku,
untuk menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam doa syukur. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji namamu yang agung itu. Sebab siapakah kami sehingga kami mampu memberi persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamulah segala-galanya, dan dari tanganmu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Amin. Amin. Bapak Ibu dipersilahkan duduk kembali. Bersama ini kami sampaikan rangkuman warta ibadah rumah tangga Rabu 7 April 2021 sebagai berikut. 1. Pemberitahuan peribadahan. Diberitahukan kepada warga jemaat ibadah hari Minggu 11 April 2021 pada ibadah pukul 6 WIB dihadiri oleh warga jemaat sektor 1, 2, dan 3. Ibadah pada pukul 9 WIB dihadiri oleh warga jemaat sektor pelayanan 4, 5, dan 6. Selengkapnya mengenai protokol kesehatan peribadahan di gereja dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari baca di Warta Jemaat halaman 3 dan 4. 2. Bingkisan kasih Hari Raya. Di dalam rangka menjelang Hari Raya Idul Fitri, maka GPIB Jemaat Cipecang ikut berpartisipasi dengan lingkungan sekitar melalui pemberian bingkisan kasih Hari Raya berupa 300 paket sembako. Jemaat dapat berpartisipasi dengan memberikan paket yang dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari lihat di Warta Jemaat Minggu halaman 5. Mohon partisipasi warga jemaat dalam kegiatan pelayanan ini. Yang ketiga, vaksin COVID-19. Diinformasikan kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang telah menerima vaksin COVID-19 dari Majelis Sinode, harap lapor ke Sekretariat Gereja. Yang keempat, informasi lain dapat Bapak, Ibu, Saudara-saudari baca dalam Warta Jemaat Digital minggu ini. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, saya undang bangkit berdiri. Pergilah dalam damai sejahtera Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan yang telah kamu dengar. Ya. Maut sudah menyerah, kubur hilang kuasanya, juru selamat telah menang, dalam sinar cemerlang, dalam sinar cemerlang. Angkatlah hati dan arahkanlah pikiranmu kepada Tuhan, serta terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin, amin, amin. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus memberkati kita semua.